Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah tidur ini, lalu bertanya pada diri sendiri, mengapa ada sebagian orang yang seolah bekerja membanting tulang dari fajar hingga senja, namun rizkinya terasa begitu sempit, begitu sulit, seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalanginya. Sementara di sisi lain, ada orang yang usahanya terlihat biasa saja. Hidupnya tenang, namun pintu-pintu rizki seolah terbuka lebar untuknya dari arah yang tak pernah ia duga. Apakah ini hanya soal takdir buta atau sekadar keberuntungan acak? Ataukah jangan-jangan ada sebuah mekanisme, sebuah hukum semesta yang bekerja di balik layar? Sebuah aturan main yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Rizki yang seringkali kita abaikan atau bahkan tidak kita sadari sama sekali. Inilah yang akan kita telusuri bersama. Bukan sekadar tentang kerja keras, bukan hanya tentang strategi bisnis yang canggih, tapi tentang membuka gerbang rizki dari langit, memahami bahasa semesta yang Allah ciptakan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, dukung terus dakwah digital ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan jangan ragu untuk berbagi pandangan di kolom komentar. Karena setiap interaksi dari sahabat semua adalah energi bagi kami untuk terus menyajikan konten yang bermanfaat. Kita seringkali terjebak dalam sebuah ilusi, sebuah fatamorgana modern yang membisikkan bahwa kita adalah nahkoda mutlak atas kapal kehidupan kita. Kita pikir dengan kerja lebih keras, dengan tidur lebih sedikit, dengan strategi yang lebih agresif, kita pasti akan sampai pada tujuan finansial yang kita impikan. Kita lupa bahwa kita mungkin memang memegang kemudi, tapi Allah lah yang menguasai lautan, yang mengendalikan arah angin, dan yang mengatur gelombang pasang. Usaha kita, ikhtiar kita adalah sebuah kewajiban mutlak, sebuah bentuk ibadah. Tapi hasil akhirnya adalah hak prerogatif dari Sang Maha Pemberi Rizki yang seringkali kita abaikan atau bahkan tidak kita sadari sama sekali. Inilah yang akan kita telusuri bersama. Bukan sekadar tentang kerja keras, bukan hanya tentang strategi bisnis yang canggih, tapi tentang membuka gerbang rezeki dari langit, memahami bahasa semesta yang Allah ciptakan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, dukung terus dakwah digital ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan jangan ragu untuk berbagi pandangan di kolom komentar. Karena setiap interaksi dari sahabat semua adalah energi bagi kami untuk terus menyajikan konten yang bermanfaat. Kita seringkali terjebak dalam sebuah ilusi, sebuah fatamorgana modern yang membisikkan bahwa kita adalah nahkoda mutlak atas kapal kehidupan kita. Kita pikir dengan kerja lebih keras, dengan tidur lebih sedikit, dengan strategi yang lebih agresif, kita pasti akan sampai pada tujuan finansial yang kita impikan. Kita lupa bahwa kita mungkin memang memegang kemudi, tapi Allah lah yang menguasai lautan, yang mengendalikan arah angin, dan yang mengatur gelombang pasang. Usaha kita, ikhtiar kita adalah sebuah kewajiban mutlak, sebuah bentuk ibadah. Tapi hasil akhirnya adalah hak prerogatif dari Sang Maha Pemberi Rizki. Inilah letak kunci pertama yang sering hilang, yaitu konsep keberkahan atau barokah. Barokah bukanlah soal jumlah, bukan soal nominal yang tertera di rekening bank. Barokah adalah tentang rasa cukup, tentang ketenangan, tentang manfaat yang meluas dari harta yang kita miliki. Apa artinya memiliki penghasilan ratusan juta rupiah sebulan jika uang itu habis untuk biaya rumah sakit karena tubuh yang terus dipaksa bekerja tanpa henti? Apa gunanya rumah mewah jika di dalamnya tidak ada kedamaian, hanya pertengkaran dan kegelisahan? Sebaliknya, betapa banyak kita lihat pedagang kecil di pasar yang keuntungannya mungkin tidak seberapa, tapi cukup untuk menyekolahkan anaknya, cukup untuk berbagi dengan tetangga yang kekurangan, dan yang terpenting, ia bisa tidur nyenyak di malam hari dengan hati yang lapang. Itulah barokah. Ia adalah nilai tambah spiritual yang membuat yang sedikit terasa banyak dan yang banyak menjadi lebih bermanfaat. Keberkahan inilah yang seharusnya menjadi tujuan utama kita, bukan sekadar tumbukan angka. Karena ketika kita mengejar barokah, maka Allah sendiri yang akan mencukupkan dunia untuk kita. Lalu bagaimana cara mengundang keberkahan ini? Bagaimana cara kita menyelaraskan frekuensi kita dengan frekuensi rizki yang Allah sediakan? Jawabannya telah Allah turunkan sejak ribuan tahun lalu, sebuah formula abadi yang tak akan pernah lekang dengan zaman. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Artinya,
Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Perhatikan baik-baik kalimatnya sahabat beriman. Syaratnya hanya satu, yaitu takwa. Bukan gelar, bukan modal, bukan jaringan, tapi takwa. Takwa adalah kesadaran penuh bahwa Allah selalu mengawasi. Ia mendorong kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam kesendirian maupun di tengah keramaian. Dalam konteks mencari rizki, takwa menjelma menjadi kejujuran. Jujur dalam timbangan, jujur dalam kualitas barang, jujur dalam menepati janji. Takwa adalah tentang profesionalisme yang dilandasi iman. Bekerja sebaik mungkin bukan karena takut pada atasan, tapi karena sadar ini adalah amanah dari Allah. Takwa adalah tentang menjaga lisan dari menipu pelanggan, menjaga tangan dari mengambil yang bukan haknya, menjaga hati dari rasa iri melihat kesuksesan orang lain. Ketika fondasi takwa ini kita bangun dengan kokoh, maka Allah memberikan dua janji yang luar biasa. Pertama, Dia akan mengadakan jalan keluar. Setiap masalah, setiap kebuntuan, setiap kesulitan dalam bisnis atau pekerjaan kita, Allah sendiri yang akan membukakan solusinya. Pintu yang tertutup akan berbuka, jalan yang sempit akan menjadi lapang. Janji kedua, dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Inilah yang sering kita sebut sebagai keajaiban. Tiba-tiba ada klien besar yang datang entah dari mana. Tiba-tiba ada proyek yang seolah jatuh dari langit. Tiba-tiba ada orang yang melunasi hutangnya kepada kita setelah bertahun-tahun menghilang. Ini bukan kebetulan. Ini adalah buah dari ketakwaan. Ini adalah cara kerja hukum semestanya. Allah sedang menunjukkan bahwa kuasanya jauh melampaui logika dan perhitungan matematis kita. Namun di sisi lain dari ketakwaan itu ada sebuah energi penghancur. Ada sebuah virus yang bisa menyumbat saluran rezeki kita tanpa kita sadari, yaitu dosa dan maksiat. Setiap dosa yang kita lakukan, baik itu dosa kepada Allah, seperti meninggalkan sholat, maupun dosa kepada sesama manusia, seperti ghibah, fitnah, atau menyakiti hati orang lain, ia akan meninggalkan noda hitam di dalam hati. Noda hitam ini secara spiritual menciptakan sebuah vibrasi negatif, sebuah medan energi yang menolak datangnya rizki yang berkah. Bayangkan sebuah pipa air yang bersih. Air rizki dari Allah seharusnya mengalir deras melaluinya. Namun setiap dosa yang kita lakukan adalah seperti kerak dan kotoran yang kita lemparkan ke dalam pipa itu. Semakin banyak dosa, semakin tebal keraknya, semakin sempit salurannya. Hingga akhirnya aliran rizki itu menjadi tersumbat atau bahkan mampet sama sekali. Mungkin secara nominal gaji kita tetap sama, tapi keberkahannya hilang. Uang seolah hanya lewat saja, habis untuk hal-hal yang tidak terduga, untuk masalah yang datang silih berganti. Itulah mengapa para ulama seringkali menasihati, jika hidupmu terasa sulit dan rezekimu terasa sempit, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Coba introspeksi diri, dosa apa yang mungkin masih sering kita lakukan? Bisa jadi kesulitan kita hari ini adalah buah dari apa yang kita tanam kemarin. Membersihkan diri dari dosa dengan taubat yang sungguh-sungguh adalah langkah pertama untuk memperbaiki pipa rezeki yang tersumbat itu. Jika dosa besar menjadi penghalang, maka ada satu amalan yang justru berfungsi sebaliknya. Ia bukan hanya membersihkan sumbatan, tapi juga memperlebar pipa rezeki kita berkali-kali lipat. Amanah itu adalah sedekah. Banyak orang salah kaprah. Mereka fikir sedekah itu akan mengurangi harta. Logika manusia memang berkata demikian. Jika kita punya 10.000, lalu kita berikan 2.000, maka uang kita tinggal 8.000. Tapi logika Allah, logika langit bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda. Allah justru menegaskan bahwa sedekah adalah pancingan rezeki, sebuah investasi terbaik dengan jaminan keuntungan langsung darinya. Lihatlah betapa indahnya perumpamaan yang Allah berikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul zina yanfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbati ambatat sab'ah sanadullah fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'ul alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebuah drip ini yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah meluaskan dunia-Nya lagi Maha mengetahui. Subhanallah, satu bini kebaikan yang kita tanam akan tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Artinya Allah menjanjikan balasan minimal 700 kali lipat. Dan di akhir ayat Allah menegaskan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, menunjukkan bahwa angka 700 itu bukanlah batas maksimal.
Balasan dari sedekah ini tidak selalu berbentuk uang dengan nominal yang sama. Ia bisa datang dalam bentuk kesehatan yang prima sehingga kita tidak perlu menggunakan biaya berobat yang mahal. Ia bisa datang dalam bentuk keselamatan dari musibah atau kecelakaan yang seharusnya menimpa kita, atau dalam bentuk anak-anak yang soleh dan cerdas yang menjadi investasi akhirat kita, atau dalam bentuk kebahagiaan batin, sebuah rezeki yang tidak bisa dibelah dengan uang sebanyak apapun. Sedekah adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah, seolah kita berkata, "Ya Allah, ini sedikit dari rezeki yang Tuhan titipkan kepadaku. Aku kembalikan kepadamu melalui hamba-Mu yang lain, karena aku yakin Engkau akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik dan lebih berkah." Dan Allah yang Maha Pemurah tidak pernah mengingkari janjian. Ia adalah rahasia di balik banyak pengusaha sukses yang hidupnya bukan hanya kaya, tapi juga tenang dan dermawan. Mereka telah memahami bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, bukan hanya secara moral, tapi juga secara... Ketika benih sedekah itu telah kita tanam, dan Allah dengan kemurahannya menumbuhkannya menjadi rezeki yang berlimpah, disinilah ujian berikutnya datang. Ujian yang seringkali lebih berat daripada ujian kekurangan, yaitu ujian kelimpahan. Di titik inilah banyak orang tergelincir. Mereka lupa dari mana semua itu berasal. Mereka mulai merasa bahwa semua ini adalah murni karena kehebatan, kecerdasan, dan kerja keras mereka semata. Disinilah kunci berikutnya harus kita genggam erat-erat, yaitu syukur. Rasa syukur adalah pengikat nikmat. Ia adalah tali yang menjaga agar rezeki yang telah kita terima tidak lepas dan pergi. Allah telah memberikan sebuah kaidah yang pasti, sebuah hukum alam yang tidak akan pernah berubah. Sebagaimana termaktub dalam surah Al-Ibrahim ayat 7. Lain syakartum la'azidannakum, walain kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Perhatikan betapa logasnya janji Allah. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Tidak ada keraguan, tidak ada kata mungkin. Ini adalah sebuah kepastian. Syukur bukanlah sekedar ucapan Alhamdulillah di lisan. Syukur yang sejati terwujud dalam 3 tingkatan. Pertama, syukur di dalam hati, yaitu dengan mengakui dan meyakini sepenuhnya bahwa setiap nikmat, sekecil apapun itu, mulai dari hembusan nafas hingga keuntungan bisnis miliaran, semuanya datang dari Allah. Kedua, syukur dengan lisan, yaitu dengan senantiasa memujinya, membicarakan nikmatnya, bukan untuk pamer, tapi untuk menampakkan kebesarannya. Dan yang paling penting adalah syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan itu di jalan yang Allah ridhoi. Jika diberi ilmu, gunakan untuk mengajar. Jika diberi kekuatan fisik, gunakan untuk menolong yang lemah. Jika diberi harta, gunakan untuk membantu agama Allah dan meringankan beban sesama. Inilah esensi syukur yang sesungguhnya. Ketika kita mempraktikkan syukur level ini, kita sedang mengirimkan sinyal kepada semesta. Ya Allah, aku siap menerima lebih banyak, karena nikmat yang Kau berikan ini tidak membuatku lalai, justru membuatku semakin dekat denganmu. Dan Allah akan menjawab sinyal itu dengan menambah dan terus menambah. Sebaliknya, kufur nikmat, yaitu mengingkari atau menggunakan nikmat untuk kemaksiatan, adalah jalan tercepat menuju kehancuran. Azab yang pedih itu tidak selalu berupa petir yang menyambar. Azab itu bisa berupa hilangnya keberkahan. Hartanya banyak, tapi hatinya selalu gelisah. Fasilitasnya mewah, tapi keluarganya berantakan. Jabatannya tinggi, tapi ia tidak pernah merasakan ketenangan. Hartanya menjadi sumber malapetaka baginya, bukan sumber kebahagiaan. Itulah azab pedih yang nyata di dunia, akibat dari hati yang lupa untuk bersyukur. Selain hubungan vertikal kita dengan Allah, ada satu saluran rezeki lain yang sering kali kita sepelekan, yaitu hubungan horizontal kita dengan manusia, terutama dengan 2 sosok paling keramat dalam hidup kita, yaitu kedua orang tua. Sahabat beriman, ketahuilah bahwa ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Doa seorang ibu untuk anaknya adalah salah satu doa yang paling mustajab, yang mampu menembus 7 lapis langit tanpa penghalang. Kita bisa saja memiliki strategi marketing yang paling brilian di dunia,
Kita bisa saja memiliki produk terbaik, tapi jika ada satu goresan luka di hati ibu kita karena ucapan atau perbuatan kita, jika ada air mata yang jatuh karena kita durhaka, maka seolah-olah kita sedang membangun istana pasir di tepi pantai. Indah sejenak namun akan hancur diterjang gelombang pertama. Berbakti kepada orang tua atau birrul walidain adalah magnet rezeki yang dahsyatnya luar biasa. Memuliakan mereka, merawat mereka di usia senja, menuruti perintah mereka selama tidak bertentangan dengan syariah. Bahkan sekedar menatap wajah mereka dengan penuh kasih sayang, semua itu adalah ibadah yang akan dibalas kontan oleh Allah di dunia. Pintu rezeki yang tadinya tertutup akan terbuka. Urusan yang tadinya rumit akan dimudahkan. Kesulitan yang tadinya menyesakkan dada akan diringankan. Karena ketika kita membahagiakan mereka, sejatinya kita sedang mengundang doa terbaik dari lisan mereka, dan doa itulah yang menjadi pasukan tak terlihat yang membantu kita dalam setiap perjuangan hidup. Jangan pernah hitung-hitungan dengan orang tua. Jangan pernah merasa rugi mengeluarkan harta untuk mereka. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan untuk membahagiakan mereka akan Allah ganti dengan ribuan bahkan jutaan kali lipat dalam bentuk rezeki yang berkah dan tak terduga. Lingkaran berkah ini kemudian meluas dari orang tua ke sanak saudara dan kerabat, dan inilah yang disebut dengan menyambung tali silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat populer, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Ini bukan sekedar anjuran sosial, tapi sebuah rumus spiritual yang pasti. Mengapa silaturahmi bisa melapangkan rezeki? Secara logika dunia saja ini masuk akal. Dengan mengunjungi kerabat, kita memperluas jaringan, kita membuka peluang-peluang baru, kita mendapatkan informasi yang mungkin kita tidak dapatkan sebelumnya. Tapi ada dimensi lain yang lebih dalam. Dengan menyambung silaturahmi, kita sedang menjalankan perintah Allah. Dan setiap perintah Allah yang kita jalankan pasti mendatangkan kebaikan. Kita sedang menabur benih-benih cinta dan doa. Ketika kita datang mengunjungi paman atau bibi kita, mungkin mereka tidak memberi kita uang, tapi mereka akan mendoakan kita dengan tulus di dalam sujud mereka. Ya Allah, lancarkanlah rezeki keponakan ini. Doa-doa tulus bari banyak kerabat inilah yang akan membentuk sebuah kubah energi positif yang melindungi dan melapangkan jalan kita. Sebaliknya, memutuskan tali silaturahmi adalah salah satu dosa besar yang akibatnya sangat mengerikan. Ia bukan hanya mendatangkan murka Allah, tapi secara nyata menyempitkan pintu rezeki. Orang yang gemar berkonflik dengan keluarganya, yang memutuskan hubungan dengan saudaranya hanya karena masalah warisan atau perselisihan sepele. Coba perhatikan, hidupnya seringkali tidak akan tenang. Selalu ada saja masalah yang menimpanya. Rezekinya mungkin ada, tapi keberkahannya dicabut. Karena ia telah memutuskan hubungan yang Allah perintahkan untuk disambung. Maka, jika hari ini kita masih punya konflik dengan saudara atau kerabat, rendahkanlah ego, datangilah, mintalah maaf terlebih dahulu. Mungkin pintu rezeki kita yang tadinya terasa serat, kuncinya ada pada sepotong maaf yang tulus kepada mereka. Setelah semua pilar ini kita tegakkan, mulai dari takwa, membersihkan diri dari dosa, memperbanyak sedekah, senantiasa bersyukur, memuliakan orang tua, dan menyambung tali silaturahmi. Ada satu pilar terakhir yang menjadi atap yang menyempurnakan seluruh bangunan ini. Pilar itu tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar yang maksimal. Tawakal adalah puncak dari keimanan seorang hamba. Ia adalah buah dari keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana. Banyak orang salah mengartikan tawakal sebagai kepasrahan buta atau kemalasan. Padahal, tawakal yang benar adalah seperti seorang petani. Petani itu akan bekerja keras. Ia akan mencangkul tanahnya, memilih bibit terbaik, menanamnya, memberinya pupuk dan mengerinya setiap hari. Ia melakukan semua yang ada dalam kuasanya. Itulah ikhtiar. Setelah itu ia akan menengadahkan tangannya ke langit. Ia menyerahkan urusan tumbuhnya tanaman itu kepada Allah. Ia tidak bisa memaksa matahari untuk bersinar. Ia tidak bisa memaksa hujan untuk turun. Ia hanya bisa berusaha dan berdoa, lalu menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta kehidupan. Itulah tawakal. Dalam bisnis dan pekerjaan pun demikian. Lakukan riset terbaikmu, buat perencanaan paling matang, berikan pelayanan paling prima, jalin jaringan seluas-luasnya. Setelah semua itu selesai, serahkan hasilnya kepada Allah. Jangan biarkan hatimu terikat pada hasil. Jangan biarkan kegelisahan tentang apakah akan berhasil atau tidak merenggut ketenanganmu.
Karena ketika kita telah bertawakal, maka Allah akan menjadi wakil kita. Allah yang akan turun tangan langsung untuk menyelesaikan urusan kita. Sebagaimana firman-Nya di akhir ayat 1000 dinar. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dicukupkan segala kebutuhannya, dihilangkan segala kegelisahannya. Inilah ketenangan tertinggi, bekerja keras dengan fisik, namun beristirahat dengan hati. Maka sahabat beriman, dari penelusuran kita ini terlihat jelas sebuah pola, sebuah benang merah, bahwa rezeki bukanlah sekedar angka dan materi yang kita kejar dengan otot dan otak kita. Rezeki adalah sebuah ekosistem spiritual yang holistik. Ia terhubung dengan kualitas iman dan akhlak kita. Ia adalah cerminan dari hubungan kita dengan Sang Pencipta dan hubungan kita dengan sesama keciptaannya. Kunci-kuncinya bukanlah rumus-rumus rumit, melainkan amalan-amalan sederhana yang sering kita lupakan. Takwa sebagai pondasinya, sedekah sebagai akseleratornya, syukur sebagai pengikatnya, doa orang tua sebagai pendorongnya, silaturahmi sebagai peluasnya, dan tawakal sebagai penyempurnanya. Jika hidup terasa sulit, jangan hanya mengevaluasi strategi bisnismu, tapi evaluasilah kualitas ibadah dan hubungan sosialmu. Mungkin di sanalah letak kebocorannya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena pintunya selalu terbuka bagi hambanya mau kembali. Mulailah hari ini, perbaiki apa yang rusak, sambung apa yang terputus, dan niatkan setiap tetes keringat kita bukan hanya untuk dunia tapi sebagai ibadah untuk meraih ridhonya. Karena ketika Allah telah ridho, maka Ia akan membukakan untuk kita pintu rezeki dari langit dan bumi, dari arah yang kita pernah bayangkan sekalipun. Di video kita selanjutnya, insya Allah, kita akan mengupas tuntas satu amalan di waktu subuh yang seringkali terasa berat, namun dijanjikan oleh Rasulullah untuk membuka pintu rezeki selebar-lebarnya dan menjadi perisai dari kemiskinan. Pasti